Pada zaman dulu, ada 5 orang pemuda yang sedang menginap di tengah hutan untuk bekerja ya. Jadi pada zaman dulu di Kalimantan Tengah itu kerja itu dinamakan begawi batang, atau yang kalau disebut bahasa Indonesianya ya mereka itu menebang pohon. Jadi mereka menebang pohon lalu dikumpulkan dan dijual ke pengepul. Oke, jadi di tengah hutan 5 orang ini karena hutannya sudah semakin menipis ya, jadi akhirnya mereka berpindah-pindah dan sampailah mereka di salah satu lokasi ya guys ya, lokasi yang lumayan jauh dan juga angker ya. Jadi di hari pertama sampai, mereka itu masang pondok ya, bikin pondok. Nah, jadi setelah selesai bangun pondok, nah di malam harinya mereka mulai istirahat. Dan pondok mereka itu ya, kalau di Kalimantan Tengah dulu setiap pondok itu ya harus tinggi ya guys ya, minimal setinggi orang dewasa gitu. Jadi itu guna menghindar dari hewan buas atau makhluk apapun yang contohnya kayak ular, kalajengking ataupun kelabang gitu. Nah, jadi di malam hari itu 4 orang ini, yang ini semuanya itu laki-laki dan yang satu juga laki-laki. Mereka 5 orang itu laki-laki semua ya guys ya. Jadi yang 4 orang ini mereka bercerita gitu. Jadi ceritanya itu kayak apalah, kayak bercerita tentang pacar mereka, yang salah satu sebagian lagi cerita tentang istrinya gitu. Jadi yang satu orang ini dia itu termasuk seorang yang pendiam gitu guys. Jadi dia dan juga dia semacam masih bujangan, bujang tua itu istilahnya kan. Kayak kalau sekarang kan ya namanya jomblo. Jadi keasikan mereka 4 ini bercerita tentang istriku paling cantik, itu mulus apa dan lain sebagainya istilahnya. Cerita mereka itu udah sampai ke ranah tingkat dewasa gitu. Jadi kayak misalkan anak-anak ya tidak layak lah untuk mendengar cerita tersebut. Jadi saking asiknya bercerita, mereka tidak tahu kalau di sekitar situ sudah banyak sekali bunyi burung hantu gitu ya guys ya. Jadi dulu burung hantu itu kalau di Kalimantan dia disebut kamiak. Itu salah satu hewan yang cukup berbahaya ya kalau di Kalimantan Tengah khususnya. Nggak tahu ya kalau di Kalimantan bagian lain mungkin beda cerita. Jadi saking asiknya bercerita, tiba-tiba burung hantu yang tadinya cuma 1, 2, 3 sampai 10 itu bertambah banyak. Itu hampir bunyinya itu sudah cukup mengganggu gitu. Jadi yang satu orang ini, karena dia juga tidak ikut dalam obrolan tersebut, jadi dia memutuskan untuk turun ke bawah rumah gitu, bawah pondok mereka itu. Ya dia kan kayak istilahnya menyalakan api, bikin asap gitu buat mengusir nyamuk. Lalu tiba-tiba dari sekian lamanya mereka bercerita itu, tiba-tiba ada salah satu orang melihat seperti wanita cantik gitu. Jadi wanita cantik yang dilihatnya ini persis seperti yang dia ceritakan tadi gitu, seperti yang dia ceritakan ke teman-temannya. Lalu dia pun dengan santainya dan nggak sadar kalau sebenarnya itu makhluk jadi-jadian. Jadi dia langsung menemui wanita tersebut, padahal sebenarnya wanita itu adalah makhluk jadi-jadian. Jadi yang lain yang ikut bercerita itu juga pada akhirnya juga dapat juga salah satu masing-masing satu wanita di antara mereka itu, persis seperti apa yang mereka ceritakan gitu. Jadi dibawalah wanita ini masuk ke dalam pondok. Nah, jadi yang jadi masalahnya para wanita jadi-jadian ini
sebenarnya nggak menyadari bahwa di bawah rumah itu ada satu orang sedang menyalakan api untuk mengusir nyamuk gitu. Jadi tengah keasikan mereka itu, dan pada akhirnya yang di bawah pondok itu dia bingung, kok bisa ada wanita, tiba-tiba ada wanita di dalam hutan gitu kan, karena posisinya mereka jauh dari kampung. Nah, jadi dia merasa agak curiga dan memutuskan untuk tidak naik ke atas pondok. Lagi pula kan mereka udah bercocok tanam lah di atas sana. Jadi dia memutuskan untuk tidak naik ke pondok lagi. Dia memutuskan untuk menunggu di bawah pondok. Dan di dalam waktu yang singkat, itu mungkin dalam waktu 10 menit lah, itu tiba-tiba kayak apa? Kayak ada darah netes dari sela-sela lantai pondok. Soalnya dulu kan lantainya itu dibuat dari kayak kulit pohon, kulit kayu gitu. Jadi netes lah darah dari atas itu ke bawah pondok dan tepat mengenai bagian tubuhnya dia. Jadi dia kaget, wah ini ada apa ini? Dan pada akhirnya waktu dia melihat ke atas itu, darah itu sudah mengalir sana sini, dan dia baru sadar bahwa sebenarnya wanita-wanita tersebut itu adalah siluman. Dan juga teman-temannya itu yang jadi korban itu, mereka kayak terhipnotis. Jadi dia kayak nggak notice, kayak nggak nyadar gitu bahwa wanita yang dilayani ini sebenarnya bahwa itu adalah siluman gitu. Dan jadi begitu dia melihat kejadian seperti itu, dia pun berinisiatif untuk kabur guys ya. Kabur di tengah malam itu menggunakan perahu. Dan dia pun langsung pergi balik arah menuju ke kampung mereka gitu, menggunakan perahu tersebut. Perahu itu terbuat dari kayu ulin ya guys ya. Yang mereka gunakan itu ya tebalnya mungkin sekitar 2 jari orang dewasa ini tebalnya. Nah, di tengah perjalanan itu datanglah ribuan ini burung hantu yang kita sebut kamiak itu. Dan mereka bentuknya sudah bukan burung lagi. Jadi bentuknya sudah seperti wanita, cuman dia punya taring, punya cakar yang tajam. Jadi diseranglah dia di atas perahu tersebut ya guys ya. Jadi demi melindungi nyawanya, dia pun membalikkan perahu tersebut. Dan dasar perahu ini dia taruh di atas. Jadi dia tinggalnya di bawah perahu, di dalam sungai. Dan posisinya pun dia bergerak ke hilir karena menuju ke kampung. Dan pada akhirnya hari sudah mulai subuh ya guys ya. Cahaya matahari sudah mulai timbul dan dia pun sudah hampir mendekati kampung. Nah, dari situ para burung-burung jadi-jadian ini sudah kabur. Mereka sudah tidak mengikuti dia lagi gara-gara sudah timbul matahari. Nah, jadi begitulah ceritanya guys ya. Kalau di Kalimantan burung kamiak itu atau burung hantu yang biasanya ada di TV-TV yang matanya besar, itu bisa jadi burung jadi-jadian guys ya. Bisa berubah menjadi hantu atau menjadi wanita seperti yang kita ceritakan. Misalnya kita suka cerita cewek ini kalau di tengah hutan, wah pacarku cantik ini dan lain sebagainya. Burung hantu itu otomatis pada akhirnya akan menjelma menjadi seperti yang kita bicarakan. Jadi dia akan menghipnotis kita dan menjadikan kita mangsanya. Dan pada akhirnya dulu kita sambung lagi cerita yang tadi. Seorang laki-laki tersebut sudah sampai di kampung dan dia minta bantuan ke penduduk setempat. Dan perahu yang dia gunakan sebagai tameng di atas kepalanya itu pun bocor sudah guys, gara-gara dikeruk dan dicakar-cakar oleh burung-burung jadi-jadian itu. Jadi itu cerita dulu ya guys ya. Kalau zaman sekarang, bahkan saya sendiri pun sering mencoba cerita-cerita tentang cewek apa dan lain sebagainya. Mungkin saya sering cerita tentang kayak personil Blackpink di tengah hutan. Nggak ada guys. Memang dia muncul suaranya, suara burung hantu itu. Dia semakin lama semakin mendekat. Dan pada akhirnya
hilang lagi. Itu jadi saya pernah coba. Mungkin mereka nggak tahu bentuknya Blackpink itu kayak gimana gitu kan. Jadi mereka mengalah ya istilahnya. Ya. Oke guys, cukup sekian dulu cerita untuk hari ini. Mungkin kalau ada cerita lagi, mungkin besok-besok kita akan cerita lagi. Siapa tahu teman-teman ada yang belum pernah dengar. Tapi kini kalau orang Kalimantan Tengah sudah pasti pernah dengar cerita ini gitu. Dan tahu, bahkan lebih tahu dari saya mungkin. Ya, ini cerita kita tujukan khusus buat yang di luar pulau Kalimantan. Oke. Oke guys, sekian dulu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.